Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah perjalanan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, cekidot. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran ayat 4-15. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil dan bermimpi, mimpinya tersebut adalah ada 11 bintang dan 1 bulan dan matahari bersujud kepadanya. Dan mimpi tersebut diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, Nabi Yakub pun tersenyum dan berkata, "Hai anakku, janganlah ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar atau membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam tersebut adalah sebuah isyarat kenabian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarganya Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tua bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Dan Yusuf pun berjanji tidak akan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan kembali bertanya kepada ayahnya, "Ayah, lalu mimpi tersebut apa maksudnya?" Nabi Yakub atau ayahnya tersebut pun menjawab, "Wahai Yusuf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sesuatu yang mulia bagimu di suatu saat nanti." Setelah mendengar cerita mimpi Nabi Yusuf, bertambah cintalah Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yusuf nantilah yang akan meneruskan dakwahnya kelak. Melihat hal tersebut, kakak-kakaknya merasa iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena mereka merasa ayahnya hanya sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal sesungguhnya Nabi Yakub mencintai semua anak-anaknya tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Karena tampangnya Nabi Yusuf yang begitu tampan, kakak-kakaknya Nabi Yusuf pun beranggapan bahwa Nabi Yusuf itu tidak mempunyai kemampuan apapun selain cari muka terhadap ayahnya mereka. Maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya kakak-kakaknya pun bersepakat dan merencanakan memisahkan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam. Karena kakak-kakaknya ini menganggap bahwa ayahnya Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf itu adalah suatu hal yang sangat keliru. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau Yusuf kita bunuh saja. Ada yang mengusulkan juga kita buang yang jauh sampai ayah tidak tahu di mana Yusuf. Setelah melakukan hal tersebut, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada yang tidak sepakat kalau Nabi Yusuf alaihissalam dibunuh. Karena bapak kita adalah seorang nabi. Bagaimana kalau Yusuf kita buang ke dalam sumur agar ditemukan oleh para saudagar dan dijadikan budak? Bajunya kita lumuri dengan darah hewan dan kita bercerita kepada ayah kita bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dibunuh atau dimakan oleh hewan yang sangat buas.
Wah, itu ide yang sangat bagus dan akhirnya mereka pun sepakat melaksanakan ide itu. Malam itu juga perwakilan kakak-kakaknya menghadap ke Nabi Yakub. Wahai ayah, kami meminta izin, bolehkah kami membawa Yusuf jalan-jalan besok? Ayahnya pun menjawab, untuk apa mengajak Yusuf? Yusuf masih kecil. Ayah, kenapa ayah tidak mempercayai kami? Padahal kami ini adalah orang-orang yang ingin memberi kebahagiaan terhadapnya. Sebenarnya timbul kecurigaan di hati Nabi Yakub alaihissalam dengan ajakan kakak-kakaknya yang secara tiba-tiba tersebut. Namun dengan berat hati pun akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Nabi Yusuf untuk ikut berjalan-jalan dengan kakaknya. Dan kakak-kakaknya itu pun menjawab, terima kasih ayah, kami akan menjaga Yusuf sebaik-baiknya. Keesokan harinya perjalanan pun dimulai. Tidak ada prasangka buruk terhadap hati Yusuf alaihissalam. Dalam perjalanan yang sangat jauh itu, tiba-tiba mereka semua berhenti di sebuah sumur tua dan menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam melepaskan semua bajunya. Nabi Yusuf pun bertanya, hai kakak, kenapa saya harus melepaskan baju saya sedangkan kalian tidak? Diam kamu Yusuf. Kami semua kakak-kakakmu ini benci sama kamu. Karena sejak kelahiranmu, ayah tidak mempedulikan kami lagi. Yusuf pun berkata, itu sama sekali tidak benar kak, karena ayah itu menyayangi kalian semua seperti menyayangi kepada diriku. Setelah semua baju Yusuf alaihissalam dilepas dan tangannya diikat, bahkan Yusuf pun tidak sempat membela dirinya sendiri. Kakaknya pun langsung memasukkannya ke dalam sumur. Dan dengan sombongnya, kakak-kakaknya pun berkata, selamat tinggal hai Yusuf. Dan bajunya Yusuf pun dilumuri dengan darah kambing, agar ayahnya nanti percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala. Ayo segera kita pulang dan pergi dari sini, agar tidak ada yang melihat kita sama sekali. Sepeninggalan kakaknya, Nabi Yusuf pun meringkuk di dalam sumur sambil bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 15. Dan dulu waktu dia sudah di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tiada ingat lagi. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 16-20. Pada kisah ini, kakak-kakak Yusuf mengabarkan kebohongan tentang kematian Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam, bahwa adiknya Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala. Padahal yang sebenarnya mereka telah mencelakai Yusuf, mendorongnya ke dalam sumur hingga terjatuh. Namun dengan kesabaran Yusuf dan atas izin Allah tentunya, Nabi Yusuf pun bisa selamat. Malam itu begitu gelap dan muram sekali. Entahlah kenapa perasaan Nabi Yakub tidak enak. Dan Nabi Yakub pun berdoa untuk anak-anaknya agar selamat. Dan tiba-tiba pintu diketok oleh anak-anaknya. Assalamualaikum ayah. Nabi Yakub pun menjawab, waalaikumsalam. Nabi Yakub pun membukakan pintu dan memperhatikan satu persatu anaknya. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata anaknya Yusuf alaihissalam tidak ada. Nabi Yakub pun bertanya, kemana Yusuf? Kenapa Yusuf tidak bersama kalian? Mereka pun menjawab, maafkan kami ayah. Sesungguhnya Yusuf sudah meninggal ayah.
Apa maksud ucapanmu itu, anakku? Dan bagaimana dia bisa meninggal? Kami sedang berlari-lari bermain bersama yang lain, sedangkan Yusuf kami tinggalkan di tempat barang-barang kami. Setelah kami kembali dari permainan itu, ternyata Yusuf tidak ada. Yusuf sudah mati dimakan serigala. Mendengar perkataan kakak-kakaknya Yusuf, Nabi Yakub pun langsung terjatuh pingsan. Akhirnya mereka pun membangunkan ayahnya dan disadarkan serta diberi minum. Setelah sadar, mereka pun berkata kepada ayahnya, "Tenanglah ayah." Bagaimana ayah bisa tenang jika mendengar salah satu anak ayah ada yang meninggal? Sekali lagi, maafkan kami ayah, kami sangat menyesal telah mengajak Yusuf ikut serta. Sambil menyerahkan bajunya Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub bertanya, "Apa ini?" Seperti disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 18, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Melihat baju yang berlumuran darah tersebut, Nabi Yakub pun tak kuasa menahan sedihnya. Bahkan ada salah satu riwayat yang mengatakan Nabi Yakub alaihissalam menjadi buta. Dan kakak-kakak Nabi Yusuf meminta maaf kepada Nabi Yakub. "Ayah, maafkan kami semua atas kejadian ini. Apakah ayah tidak akan percaya dengan semua kejadian ini dan tidak percaya kepada kami lagi? Baik buruknya kalian hanya kalian sendiri yang menilai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Yakub pun berlalu pergi dengan membawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam kamarnya. Dengan hati sedih, Nabi Yakub alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Robbi, jika memang Yusuf alaihissalam masih hidup, jaga dan selamatkan dia ya Allah." Melihat kesedihan ayahnya yang begitu mendalam dan melewati hari-harinya tanpa semangat, kakak-kakak Nabi Yusuf ini pun merasa menyesal. "Kakak, saya sangat menyesal karena telah membohongi ayah dan tidak tega melihat ayah, dan pertama kalinya saya melihat ayah menangis begitu sedih." Ada juga yang berkata, "Ya, sama, saya juga sangat menyesal." Namun ada juga yang berkata, "Sudahlah, itu kan sesuai rencana kita." Dan ada pula yang mengingatkan, "Semua sudah terjadi, sebaiknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Namun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesabaran Yusuf dan atas izin Allah, Yusuf pun ditolong oleh seorang musafir. Musafir itu berkata, "Hai, lihat, di sana ada sumur. Siapa tahu ada air di sana. Saya sudah sangat haus sekali." "Baiklah, kita ke sana. Saya juga sangat haus." Mereka pun menimba sumur itu, dan ketika ditarik sangat berat. Akhirnya mereka pun beramai-ramai menarik air tersebut. Dan ketika timba itu sampai di atas, mereka sangat kaget sekali. Ternyata ada seorang pemuda di dalam sumur tersebut dan ikut naik ke atas. Setelah para musafir itu minum air sumur dan hilang hausnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan membawa serta Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 19. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Akhirnya sampailah musafir itu di pasar.
Salah satu musafir itu pun berkata, "Ini sepertinya pasar sangat ramai dan sangat cocok untuk menjual anak ini." Karena pada zaman Mesir kuno, anak sekecil Nabi Yusuf sudah biasa dipekerjakan dan dijual belikan sebagai budak. Hei, lihat, sepertinya itu ada seorang bangsawan yang sedang mencari budak. Coba kau tawarkan kepadanya. Baiklah, kalian tunggu di sini. Musafir itu pun mendekati bangsawan tersebut dan berkata, "Ya Aziz, sepertinya Anda kebingungan mencari sesuatu. Saya mempunyai budak yang amat tampan. Siapa tahu Anda memerlukan untuk dipekerjakan di rumah Anda." Bangsawan itu pun berkata, "Baiklah, biarkan saya melihatnya dulu ya." Setelah melihat Yusuf alaihissalam, bangsawan tersebut sangat tertarik dan entah mengapa sangat senang melihat Yusuf alaihissalam. Tanpa pikir panjang pun, akhirnya bangsawan tersebut membelinya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Terima kasih Al-Aziz, sekarang budak ini menjadi punyamu ya. Bangsawan itu pun berkata, "Sama-sama." Bangsawan itu bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Hai anak muda, siapa namamu?" "Nama saya Yusuf, Tuan." "Baiklah, itu sebuah nama yang bagus sekali. Sekarang ikutlah denganku." Dan akhirnya Nabi Yusuf pun ikut bangsawan tersebut dan para pengawalnya. Nabi Yusuf terus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala mara bahaya. Kisah ini diceritakan dalam surat Yusuf ayat 21-29. Nabi Yusuf ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah sebutan para bangsawan pada zaman itu. Nabi Yusuf semakin dewasa dan semakin cerdas dan tampan. Sering diberi pekerjaan yang orang lain tidak bisa menyelesaikannya. Karena yang membeli Nabi Yusuf itu adalah seorang bangsawan dan memiliki jabatan Perdana Menteri di Mesir, Nabi Yusuf pun diminta membantu Al-Aziz tersebut dan tinggal di istana Mesir. Setelah tinggal di istana, Yusuf pun dengan cepat menyesuaikan diri dan belajar berbagai macam ilmu. Dan Allah pun memberi kelebihan kepada Nabi Yusuf dalam hal mentakwilkan mimpi atau mengartikan mimpi. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 21. Dan demikianlah kami Allah memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Karena kecerdasan Yusuf, maka Al-Aziz pun mengangkat Yusuf sebagai penanggung jawab semua kebutuhan rumah tangga. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami memberikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Karena kepintaran dan ketampanannya, banyak sekali yang memujinya, terutama ketampanannya. Namun ketampanannya itu ternyata membuat istri Al-Aziz tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil menghadap Siti Zulaikha. Sedangkan di kamar, Siti Zulaikha sudah bersolek sangat cantik dan berkata, "Aku sangat cantik pakai baju ini, pasti Yusuf akan tergoda."
Dan Yusuf pun mengetok pintu. Masuklah Yusuf, pintu tidak dikunci. Tanpa berpikiran buruk, Yusuf pun bertanya, adakah yang saya bisa bantu, wahai tuanku? Siti Zulaikha pun menjawab, kemarilah. Aku meminta pendapatmu tentang baju yang sedang aku pakai ini. Apakah aku cocok memakainya atau tidak? Nabi Yusuf pun berkata, Astaghfirullahaladzim. Maaf sebelumnya, sebenarnya apakah yang Anda butuhkan sampai Anda memanggil saya ke sini? Wahai Yusuf, apakah kamu tidak mendengar ucapanku barusan? Nabi Yusuf pun berkata, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Yusuf, apakah kamu benar-benar tidak mengerti perkataanku? Dan Nabi Yusuf pun buru-buru pergi. Seperti diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf, ayat 24, demikianlah kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dan ketika Yusuf berlari, Siti Zulaikha pun menarik bajunya yang belakang sampai robek. Dan saat itu juga suami Siti Zulaikha datang. Mendengar suara yang sangat ribut, pelayan pun berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Siti Zulaikha pura-pura menangis dan berkata bahwa dia akan diperkosa oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena suami Zulaikha juga seorang pemimpin yang bijaksana, dan juga menanyakan kejadiannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dia tidak bisa memilih mana yang benar dan salah, suami Siti Zulaikha meminta pendapat seseorang yang bisa dipercaya di istananya. Dan orang tersebut berkata, jika yang robek gamisnya Yusuf di depan, maka yang salah adalah Yusuf alaihissalam. Jika yang robek gamisnya yang belakang, maka yang salah adalah Siti Zulaikha. Setelah dilihat, ternyata baju gamisnya Yusuf yang sobek adalah yang di belakang. Berarti yang salah adalah Siti Zulaikha. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tetap dihukum karena untuk menjaga kewibawaan Siti Zulaikha dan istana. Dan ketampanannya yang begitu mempesona. Walaupun aib istri sang raja sudah ditutup-tutupi, namun tetap menyebar ke seluruh penjuru negeri. Siti Zulaikha pun menjadi gunjingan warga. Akhirnya Siti Zulaikha pun berinisiatif mengundang semua warga yang wanitanya untuk hadir ke istana dan memakan buah apel, sesuatu buah yang dikupas. Di saat tamunya mulai mengupas buah, Nabi Yusuf pun diperintahkan Zulaikha untuk melewati para wanita-wanita tersebut. Dan benar saja setelah Yusuf alaihissalam melewati wanita-wanita tersebut, mereka semua memandang takjub. Ya Allah, ini adalah malaikat bukan manusia, sangat tampan sekali. Sampai mereka pun tak sadar tangannya sudah teriris dan berdarah. Mereka tersadar ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berlalu. Ya Allah, tangan saya kenapa ini? Siti Zulaikha pun hanya bisa tersenyum dan berkata, itulah sesungguhnya yang terjadi padaku. Dan ketika aku tergoda, aku pun menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Namun dia tidak tergoda dan akhirnya aku penjarakan dia. Itulah sesungguhnya yang terjadi. Dan setelah melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam pun, warga tidak lagi menggunjing Siti Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf dipenjara, ada 2 orang pegawai istana yang dipenjara juga dengan tuduhan meracuni sang raja. Yang dipenjara itu yang pertama penjaga gudang makanan,
dan seorang pelayan istana. Pada suatu pagi, 2 orang pemuda yang dipenjara tadi mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam, menanyakan siapa beliau dan menanyakan juga mimpi mereka semalam. Sang pelayan menceritakan mimpinya. Penjaga gudang pun menceritakan mimpinya. Nabi Yusuf pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan tafsir mimpi mereka berdua. Adapun tafsir mimpinya bahwa engkau pelayan istana akan dikeluarkan dari penjara dan kembali dipekerjakan seperti biasanya. Sedangkan engkau, wahai penjaga gudang makanan, engkau akan dihukum mati dan disalib, dan kepalamu akan menjadi makanan burung-burung. Demikianlah tafsir mimpi yang sudah menjadi takdir kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun berbicara kepada pemuda pelayan tadi yang segera akan bebas. Wahai temanku, pesanku kepadamu bila engkau telah bebas dan bekerja kembali di istana, sebutlah namaku di hadapan raja. Katakanlah kepada raja bahwa saya dipenjara karena menyelamatkan nama baik keluarga Al-Aziz. Tak lama kemudian, pelayan istana itu pun bebas. Dan penjaga gudang makanan pun mati disalib. Sesuai tafsir mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata pemuda pelayan istana tersebut setelah bebas lupa menyampaikan pesan Nabi Yusuf alaihissalam kepada raja. Sampai akhirnya pada suatu hari, semua pembesar dan petinggi negeri berkumpul di istana untuk menafsirkan mimpi raja karena raja merasa takut dengan mimpinya tersebut. Nah, raja ini bermimpi bahwa dalam mimpinya itu dia melihat 7 ekor sapi yang sangat gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang sangat kurus-kurus. Dalam mimpinya, raja pun melihat 7 tanaman gandum yang besar dan subur, di sampingnya 7 tanaman gandum yang sangat kering sekali. Ketika raja menyampaikan mimpinya tersebut, tak satu pun pembesar-pembesar istana dan seluruh daerah yang tahu maksud mimpinya tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Aziz, itu hanya mimpi biasa aja, jadi tidak ada artinya." Padahal sebenarnya mereka tidak bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Disinilah ketika ada pertemuan tersebut, pelayan yang sudah bebas melayani tamu-tamu raja tersebut dan mendengar perkataan mereka semua. Barulah dia ingat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa menafsirkan mimpinya dan ingat pesannya dulu. Dan dengan berani dia menghampiri sang raja dan mengatakan, "Wahai raja, saya mempunyai teman yang pandai menafsirkan mimpi. Orangnya sangat sopan, baik budi pekertinya, sangat tampan orangnya, dan sebenarnya dia tidak mempunyai salah. Bernama Yusuf. Pernah Paduka dia menafsirkan mimpi hamba dan teman hamba. Dan ternyata tafsir itu benar Paduka, seperti apa yang saya alami. Jika Paduka sang raja berkenan, saya akan mengunjungi Yusuf alaihissalam dan memintanya untuk menafsirkan mimpi Paduka Al-Aziz. Baiklah, pergilah ke sana dan ceritakan mimpi saya." Akhirnya pergilah pelayan tersebut ke penjara dan menceritakan semua mimpi-mimpi raja. Mendengar cerita mimpi tersebut, Nabi Yusuf pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, dia pun menafsirkan mimpi sang raja, di mana negara akan mengalami masa makmur selama 7 tahun, di mana semua tumbuh-tumbuhan
akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Dan 7 tahun kemudian akan mengalami kemarau yang sangat panjang dan buah-buahan pun tidak ada yang berbuah sama sekali. Sungai Nil pun mengalami kekeringan. Namun setelah 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kekeringan, akan kembali ke tahun yang basah, maksudnya di mana lahan kembali subur dan turun hujan, buah-buahan pun kembali berbuah dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Kemudian pelayan tersebut pun kembali ke istana dan menceritakan ulang tafsir mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar tafsiran dari Nabi Yusuf alaihissalam ini, Raja percaya dan sangat masuk akal. Dan dari situ dia tahu bahwa yang menafsirkan mimpinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari situ pula sang raja tahu bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang pandai, bijaksana, dan sangat berguna bagi negara jika diangkat menjadi penasehat raja. Akhirnya pelayan tersebut diperintahkan membawa Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari istana dan menghadap raja. Namun pada saat itu Nabi Yusuf sepertinya enggan keluar dari penjara. Beliau pun meminta syarat dan pelayan tersebut kembali kepada sang raja dan bertanya kepada raja gimana keadaan wanita-wanita yang sudah terluka tangannya dan Siti Zulaikha yang sudah mencoba menggodanya. Akhirnya dikumpulkanlah wanita yang sudah terluka jarinya dan Siti Zulaikha. Dan mereka semua pun mengakui kesalahannya termasuk Siti Zulaikha. Mendengar hal tersebut, raja pun semakin kagum kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dijemputlah Nabi Yusuf alaihissalam ke istana untuk menghadiri pengangkatan beliau Nabi Yusuf alaihissalam sebagai wakil raja. Dalam 7 tahun kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam, rakyat Mesir pun mengalami kemakmuran yang sangat banyak, tentram dan damai. Namun, Nabi Yusuf pun tidak lupa akan tafsir mimpinya, bahwa kemakmuran itu akan berlangsung 7 tahun. 7 tahun kemudian akan dilanda kekeringan. Maka dibangunlah lumbung-lumbung gandum yang sangat banyak dan tempat penampungan air yang sangat banyak pula. Bahkan Nabi Yusuf dan para pegawai istana memakan makanan hanya sehari sekali saja untuk menghemat pangan. Karena kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam ini ketika masa kering, rakyat Mesir pun tidak ada yang kekurangan sama sekali. Bahkan bisa menolong kerajaan-kerajaan sebelahnya. Ketika raja wafat, maka Nabi Yusuf alaihissalam pun diangkat menjadi seorang raja. Di saat inilah Nabi Yusuf alaihissalam kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Di antara saudagar-saudagar yang membeli gandum ke Mesir, ada salah satu dari mereka adalah saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mereka sampai istana, maka Nabi Yusuf pun mengenali kakak-kakaknya. Namun sebaliknya, kakak-kakaknya tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Kakak-kakak Nabi Yusuf itu berkata, "Yang mulia, kami adalah dari Palestina, putra Yakub, 12 bersaudara. Yang satu menemani ayah saya yang sudah tua. Yang satu lagi pergi entah kemana dan tidak diketahui rimbanya. Perkenankan kami untuk membeli gandum." Nabi Yusuf pun menjawab, "Saya tidak percaya kalau kalian putra Yakub. Kecuali kalian bisa membawa bukti bahwa kalian semua adalah putra Yakub. Dengan membawa anak bungsu kalian yang menemani ayahmu di rumah."
Jika tidak bisa membawa adiknya yang di rumah, maka tidak akan bisa membeli gandum untuk keperluan selanjutnya. Kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Yang mulia, tidak adakah syarat lain karena adik kita yang paling bungsu bernama Binyamin akan sangat susah izinnya jika keluar bersama kami." Nabi Yusuf pun menjawab, tidak ada, hanya itu syaratnya, tidak bisa diganti. Akhirnya mereka pun pulang dengan membawa gandum secukupnya saja, karena jika ingin membelinya kembali harus membawa Binyamin. Setelah mereka sampai di rumah, mereka pun menceritakan kebaikan dan kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun menceritakan kepada ayahnya bahwa jika ingin membeli lagi gandum, harus membawa serta adiknya yang bernama Binyamin. Saat membuka karung gandum mereka semua sangat terkejut. Ternyata emas dan perak mereka dikembalikan. Melihat hal tersebut, mereka semua kembali menceritakan kepada ayah mereka. "Lihat ayah, pemimpin Mesir itu memang sangat baik sekali. Kami tidak bohong atau mengada-ngada cerita karena emas dan perak ini benar-benar dikembalikan oleh sang raja." Akhirnya dengan kejadian itu Nabi Yakub pun mengizinkan Binyamin untuk dibawa ke istana dan membeli gandum. Sesampai di istana, mereka dijamu dengan sangat baik. Mereka diberi kamar atau penginapan, satu kamar untuk 2 orang. Tinggallah Binyamin ini sendiri, maka kata Yusuf alaihissalam, "Kamu tidur bersama saya." Dan ketika Binyamin tidur bersama Nabi Yusuf, Binyamin pun bercerita, jika kakaknya masih hidup, maka seumuran dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun tersenyum dan terharu juga. Dan Nabi Yusuf pun akhirnya mengakuinya bahwa dia adalah Yusuf kakaknya. Binyamin sangat terkejut dan terharu tentunya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada Binyamin, jangan dulu menceritakan kepada kakak-kakaknya. Dan Binyamin pun menjawab, baiklah. Setelah menginap dan jamuan makan pun selesai, mereka pun kembali pulang ke Palestina. Nah, dalam perjalanan pulang tersebut, di perbatasan kota tiba-tiba ada pengawal istana berlari dengan kudanya dan menyuruh mereka berhenti. Karena di istana ada piala emas yang hilang. Merasa mereka semua tidak ada yang mencuri, maka mereka pun mempersilahkan semua karung-karungnya diperiksa. Betapa terkejutnya mereka ketika ditemukan gelas emas tersebut di karung Binyamin. Sesuai perjanjian, bagi yang mencurinya maka akan tetap tinggal di istana. Dan kakak-kakaknya pun merasa khawatir dan bingung, akhirnya kembali menghadap Nabi Yusuf alaihissalam dan mengganti Binyamin dengan salah satu di antara mereka. Akhirnya kakak mereka yang bernama Yahuza tinggal menemani Binyamin. Dan mereka pun kembali ke Palestina. Hanya terdiri dari 9 orang. Mereka semua pun menceritakan kejadiannya kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam pun menjawab, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika di istana, Binyamin pun menemui Nabi Yusuf alaihissalam serta mengadukan sesungguhnya yang menaruh gelas emas di karungnya adalah pengawal-pengawal istana tersebut. Nabi Yusuf pun hanya tersenyum dan berkata, sesungguhnya pengawal-pengawal tersebut adalah suruhannya. Hal tersebut beliau lakukan agar Binyamin bisa tinggal di istana. Nabi Yusuf pun bercerita kepada Binyamin, sesungguhnya keluarga besar mereka akan berkumpul di istana suatu saat nanti.
Di sisi lain, di Palestina, Nabi Yakub pun memerintahkan untuk kembali mencari keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yakub alaihissalam telah didatangi beberapa malaikat yang menyamar menjadi manusia, menyampaikan bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Walaupun anak-anaknya tidak yakin akan menemukan Nabi Yusuf, mereka pun berangkat juga untuk menyenangkan ayahnya. Mereka memulainya dari Mesir. Selain meminta kembali Binyamin untuk menyenangkan ayahnya, sekalian membeli persediaan gandum yang sudah habis. Karena dengan kembalinya Binyamin tersebut sedikit menghibur kesedihan Nabi Yakub alaihissalam. Dan kakak-kakak Yusuf pun kembali meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengembalikan Binyamin. Nabi Yusuf pun menjawab, "Masih ingatkah kau seorang anak kecil yang kau lemparkan ke sumur dan kalian tinggalkan begitu saja tanpa bersalah?" Mereka semua sangat terkejut karena mereka tidak merasa membocorkan semua rahasianya. Mereka semua memandang Yusuf dari atas sampai bawah. Dan benar kiranya yang di hadapan mereka adalah Yusuf adiknya. Mereka semua langsung bersujud dan memohon ampun kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun berkata, "Berdirilah kalian karena aku sudah memaafkanmu dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memaafkanmu. Dan tidak baik menyesali masa lalu. Sekarang pergilah kembali kepada ayahmu dan bawalah baju gamisku ini. Usapkanlah kepada kedua belah mata ayah, insya Allah penglihatannya akan terang kembali. Dan bawalah ayah dan seluruh keluarganya ke istana." Dengan bercampur rasa haru dan bahagia, mereka pun kembali ke Palestina untuk memberitahu ayahandanya. Belum sampai rumahnya, namun Nabi Yakub alaihissalam sudah mencium bau Yusuf alaihissalam. Dan beliau yakin bahwa pertemuan dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam sudah semakin dekat. Ketika anak-anak mereka sudah sampai, mereka langsung memeluk ayahnya sambil mengusapkan gamis ke dua belah mata ayahnya. Dan benar saja, pandangan ayahnya pun kembali bersinar. Beliau dapat melihat anaknya satu persatu dengan wajah berseri-seri semuanya. Mereka semua menceritakan dengan detail bagaimana pertemuannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tak lupa juga mereka menyampaikan pesan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mengundang seluruh keluarganya untuk tinggal di istana Mesir. Nabi Yakub alaihissalam dan keluarganya pun sangat bahagia dan bercampur rasa haru. Dan tak lupa mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun berkemas berangkat ke Mesir. Sesampainya mereka di Mesir, mereka pun berpelukan. Mereka semua pun menangis, namun kali ini tangis bahagia dan tangis syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kisah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.